Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dan sama-sama kita hormati yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Dr. Haji Muhammad Zainuddin MA, beserta jajaran pimpinan, jajaran wakil rektor yang sama-sama kita hormati pengelola PBSB dari unit mahasiswaan, yaitu Gus Nizar Ashrafi, yang saya hormati Ketua CSS Mora UIN Maulana Malik Ibrahim, Mas Dadul Amar, dan semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi penerima BBSB dan juga yang hadir pada kesempatan sore hari ini di Masjid At-Tarbiyah ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini adalah satu simbol kelak kita dikumpulkan oleh Allah di surganya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini, di hari yang ke-9 ini, kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk menunaikan ibadah puasa dan juga disupport dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kekuatan kepada kita untuk terus meningkatkan dan mengasah diri ini, sehingga nilai kita di hadapan Allah ini semakin hari semakin meningkat. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa, termasuk amal ibadah kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para mas-mas dan mbak-mbak, mahasiswa dan mahasiswi, ini tadi saya sebelum maju, saya mengikuti jejak sang qori tadi. Jadi nggak boleh langsung ke sini, tapi ke sana dulu untuk ambil mushaf. Jadi saya juga ambil, siapa tahu nanti pas bawa mic suara saya jadi lebih merdu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur bisa bertemu dengan orang-orang hebat seperti kalian, karena tidak semua orang punya kesempatan bisa belajar di UIN ini. Karena UIN ini sesungguhnya adalah UI tapi yang negeri, apalagi dengan dibiayai, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ini adalah komunitas yang dibiayai oleh negara, sehingga sampean itu dibiayai oleh APBN. Ya, maka itu ada pertanggungjawabannya dan itu tidak ringan. Nanti dihisap sampean itu nanti di akhirat. Maka tidak heran, karena pertanggungjawabannya besar, sehingga harus ada kreativitas yang luar biasa. Termasuk sore ini CSS Mora sudah membuat satu bid'ah yang luar biasa ini. Belum maghrib sudah ngopi. Ini bid'ah yang pertama. Jadi bid'ah yang pertama, turun maghrib wis dijak ngopi. Terus kalau ada pertanyaan, enggak, ini bukan ngopi yang berbuka puasa, tapi ngopinya itu ngobrol perkara iman. Nah, ini bid'ah yang kedua. Iman kok kemudian diperkarakan, ini masalah lagi. Ya, enggak, ini guyonan. Jadi ngobrol perkara iman. Itu kan dulu pernah ada cerita guyonan ketika saya dulu masih di pesantren itu. Jadi perkara itu kan
umur itu kalau dalam bahasa Arab yang asalnya amrun jamaknya umur itu kan diartikan piro-piro perkoro. Kalau amrun jamaknya awamir itu maknanya perintah. Suatu ketika ada orang yang mau masuk Islam karena dari luar Islam itu rupanya orang ini sudah pusing untuk menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan. Dia tidak tahu harus kemana. Akhirnya tanyalah pada salah satu santri PPSP, dijelaskan rukun iman ada 6 perkara. Kaget orangnya. Saya ini mau masuk Islam itu mau lepas dari perkara, di sini malah dikasih 6 perkara. Nah ini pemaknaan aja. Jadi perkara itu memang kalau dalam bahasa kita itu kesannya konotasinya agak negatif. Ini perkara apa nih, pidana apa perdata kan begitu. Padahal umur dalam bahasa Arab itu ya tidak harus diartikan perkara. Cuman untuk menyesuaikan singkatan ngopi tadi kan ya memang harus diartikan perkara. Makanya ini bid'ah yang kedua. Oke, selamat untuk PBSP yang sudah membuat 2 bid'ah pada episode Ramadan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, yang saya banggakan, saya itu ketika mendapatkan WA dari Mas Anis Femas ini satu sisi ya berbahagia karena ini yang saya hadapi ini bukan orang-orang yang biasa-biasa. Lalu saya berpikir, PBSP itu dia masuk saja bisa keterima, itu kan standarnya kan luar biasa. Kecuali kalau ada yang biasa-biasa ya itu beda lagi. Terus saya biasa-biasa kok bisa keterima. Bahkan saya kadang-kadang di PBSP ini sumpah ya oh ini isok tagala dan seterusnya lah. Itu urusan lain. Tapi aslinya Kementerian Agama itu kan berharap banyak pada sampean. Ya. Saya kemudian berpikir ini diisi apa ya? Karena kalau mau diisi ini jangan-jangan banyak yang sudah tahu. Nanti materi ini jangan-jangan banyak yang sudah paham. Akhirnya saya punya satu pikiran. Setelah saya merenung beberapa hari, bahkan sampai tidak bisa tidur. Karena kalau pas merenung saya tidak tidur. Kalau pas tidur yang namanya keturun, kalau orang Jawa bilang itu, gara-gara merenung tadi sampai tertidur. Saya terus angan-angan mengamati fenomena di depan kita, termasuk tadi yang disampaikan oleh Zalul tadi. Ramadan itu Allah siapkan untuk umat Islam. Banyak yang sudah paham, ternyata kadang-kadang itu antara yang seharusnya dengan yang sudah dia pahami, dengan apa yang faktanya yang ada, itu kadang ada kesenjangan. Gitu. Paham maksud saya? Umat Islam di Indonesia ini persentasenya terbesar walaupun kita sudah mengalami penurunan. Penduduk Indonesianya bertambah, persentase umat Islamnya turun. Dulu kita itu 95%. Sekarang tinggal 80, ya sekitar 85. Berarti kan turun sekitar atau mungkin kurang dari itu. Setelah sekian tahun. Kalau secara kuantitas hitungan nambah, kenapa? Karena memang orangnya tambah banyak. Per tahun itu kan kelahiran itu kan lebih dari kematian, sehingga jumlahnya banyak. Apakah umat Islam yang banyak ini sudah diimbangi dengan kualitas yang luar biasa atau kualitas yang semestinya? Ternyata belum. Kan begitu. Apa faktornya? Banyak. Ada yang memang acuh tak acuh, tidak mau tahu dengan agamanya. Ada yang memang sudah tahu, tapi dengan tahu itu kemudian dia sengaja melakukan pelanggaran dengan mencari hilah. Lu ono sing ngono iki. Dia cari rekayasa, iki hukumnya gimana kalau boleh. Sehingga kalau ada orang minta fatwa itu ditanya dulu, ini mau fatwa yang jawabannya apa? Kalau yang jawabannya ini itu tarifnya sekian. Kalau yang jawabannya ini itu sekian. Tapi untuk UIN insya Allah tidak ada yang model begitu. Ya,
apalagi yang dari Ma'had Ali seperti Mbak Kilma ini, itu kan sudah memang betul-betul kalau fatwa itu dikaji secara perspektif hukum yang sesungguhnya, bukan hitung-hitungan kayak tadi. Nah ini yang jadi masalah itu adalah banyak orang-orang yang tahu seharusnya bagaimana, tapi ternyata tidak dikerjakan. Padahal ilmu itu parameternya itu di situ. Ya. Makanya di dalam Al-Jami'us Shaghir Imam Abdurrahman As-Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti itu termasuk menulis salah satu hadis, itu ditulis oleh beliau apa? Man izdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan. Itu kalau Al-Jami'us Shaghir begitu. Kalau di kitab yang lain ada yang walam yazdad hudan. Lanjutannya lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya, setiap hari masuk kuliah, ya, setiap sore ngopi, ikut kajian, ya, terus ikut kajian di masjid mana, pindah-pindah, banyak yang begitu itu. Karena yang dihitung ternyata yang dilihat bukan kajiannya, tapi kok bukunya opo menuni. Lo kadang-kadang ngono itu. Mahasiswa tuh pinter-pinter, oh nah di sana oleh berkat, mulai gue bawa tentengan itu, lumayan penghematan, karena programnya efisiensi anggaran. Yes. Itu manizdada ilman walam yazdad fid dunya zuhdan, tapi dia di dunia ini tidak bertambah zuhud. Zuhud itu bukan berarti dia tidak mau sama sekali dengan dunia, enggak. Tapi bagaimana dunia itu menjadi satu hal media untuk mengantarkan akhirat dia. Itu namanya zuhud. Atau dalam bahasa tasawuf itu zuhud itu an la tamlika syai'an wa la yamlikuka syai'un. Sampeyan duwe sesuatu tapi tidak merasa punya, dan sampeyan juga tidak terikat oleh sesuatu. Kita tidak diikat oleh sesuatu. Jadi tujuan kita lillah. Maka kalau ada orang ilmu ini nambah tapi zuhudnya tidak nambah, atau petunjuknya tidak bertambah, maksiat jalan terus, ya, PPSB sudah kasih beasiswa ngaji, tidak mau ngaji, uangnya tidak ngaji, ini berarti masuk kategori ini, hati-hati. Ngerti saja nih. Tapi walam yazdad hudan, apa lanjutannya? Lam yazdad minallahi illa bu'dan. Maka tidak bertambah kecuali dia semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah. Makanya momentum Ramadan ini kita ngopi ini, ya, ngobrol terkait perkara-perkara iman. Ini harus bisa memberikan sumbangsi positif pada kita. Saya ingin ngangkat satu ayat yang sangat familiar sekali, bukan satu ya, tapi ada lanjutannya, ya mungkin 3 ayat lah. Cuman ini kulit-kulitnya, karena nanti kalau diperdalam lebih jauh waktunya tidak cukup. Kita bisa sampai Isya, ya, sampai tidak mau, saya juga tidak mau. Dan begitu. Ini ayat yang sangat familiar, yaitu surah Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayat ini adalah perintah wasari'u. Dalam qiraat yang lain ada yang tanpa wawu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Di dalam tafsir dijelaskan ila maghfiratin ay ila sesuatu yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Jadi kalau menuju maghfirah itu maka harus cari sarana atau media yang bisa mendownload maghfirah itu. Rahmat juga begitu. Kamu mau kemana? Saya mau mencari rahmat Allah. Rahmat itu caranya melakukan sesuatu yang kemudian Allah itu ridho, disitulah rahmat turun. Sama dengan maghfirah, ampunan turun. Wa jannatin sama, kita melakukan amal yang menjadikan rahmat Allah turun. Rahmat Allah ini nantinya yang menjadikan kita masuk surga. Jadi amal itu bukan secara keadilan dihitung kemudian itu menjadi sampai dapat surga. Enggak, karena surga itu rahmat Allah. Jadi rahmat Allah itu luas. PBSP idealnya mahasiswanya itu top. Quran itu sudah bukan jadi kendala, sudah khatam. Jadi kalau ditarget sampai lulus itu sudah khatam, itu sudah tidak ngeluh. Tapi kok ada umpama loh,
Sampai masuk keterima, baru dapat 5 juz. Ini berarti kan harus ngejar khatam. Ini jangan salahkan kemudian mengatakan begini, loh saya ini salah. Kalau sampean kadung mlebu, maka cara berpikirnya yang positif adalah berarti saya harus mendongkrak atau mengupgrade prestasi saya agar betul-betul sesuai yang diharapkan. Jadi bukan kemudian berusaha untuk melarikan diri, ini tidak menyelesaikan masalah dari perkara ini. Ya, kembali lagi ke yang tadi. Wa jannatin arduha samawat wal ard. Jadi ini adalah perintah untuk bersegera. Kenapa sih kok kita itu harus bersegera? Karena ternyata kalau kita lihat di ayat yang lain, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 hari hitungan hari-hari yang kalian hitung. Jadi ini kalau dikonversi, ya Allah itu melihat hidup manusia itu memang sangat singkat. Saya ini tidak usah dilihat dari sisi Allah dulu lah. Sampean sendiri rasakan. Saya, sampean atau siapapun, bahkan nanti ketika sampean sudah masuk usia kepala 7, kepala 5, kemudian panjang umur semua, sehat walafiat, itu selalu rasanya itu hidup itu baru kemarin. Ya, Mas Anis sekarang sudah semester 6. Kayaknya kemarin baru lulus aliyah, kemudian masuk di ma'had. Jamaah di Masjid Tarbiyah sini waktu di ma'had. Ya, insya Allah jamaahnya sergap, makanya ingat. Kalau tidak pernah jamaah begitu masuk sini, kapan ya aku taurin? Begitu beda ya. Nah, ini rasanya cepat. Makanya ketika Allah mengingatkan, ini kalian harus berlomba-lomba. Allah tahu batas manusia itu sampai kapan, setiap orang itu jiwa itu kapan. Ini Zaglul, sampai sekian tahun ya di dunia, cari bekal sebanyak-banyaknya dengan limit waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang diberikan ke Zaglul beda dengan diberikan ke Najaha, umpama begitu. Ini beda. Manusia tidak dikasih tahu, kenapa? Karena ini menjadi ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka manusia itu setelah dia mengatakan ya Allah amanna, tidak bisa kemudian dibiarkan, diuji. Termasuk ujiannya itu dengan perintah, dengan larangan, dengan fasilitas, itu ujian. Jangan dikira fasilitas beasiswa itu murni sebagai anugerah. Iya anugerah, tapi di dalam anugerah selama kita masih di dunia, di situ ada ujian buat kita. Kalau tidak kuat ujian ini bahaya. Kan begitu. Kembali lagi ke sini. Maka kemudian wasari'u ini seakan-akan begini. Waktumu hanya sekian. Cepetan. Yang main artinya pelakunya kita ini kita tidak tahu. Itu gambarannya kalau kita analogikan sekilas itu seperti pemain bola sampean mendukung klub unggulan sampean, klub kesayangan sampean. Mungkin ada yang Liga Serie A, ada yang Liga Inggris. Yang Serie A mungkin ada yang Juventini, ada yang Milanisti, ada yang Internisti. Wah, umpamanya. Yang Liga Inggris ada yang sporternya Liverpool tahu? Enggak tahu. Ada yang Red Devil, Manchester United dan seterusnya lah. Itu kalau sampai nonton bola, klub unggulan sampai kok kalah, umpama kalah selisih 1 gol, Piala Champion, kalah 1 gol, apa kira-kira yang sampai lakukan untuk menyemangati itu? Sampai melihat waktu. Nanti sampai pada ketika injury time, sama ini cepetan, waktu ini kurang dikit, cepetan. Itulah gambarannya ketika manusia itu diberi tugas dengan ujian-ujian, lalu waktu ini sepanjang apapun waktu kita dalam pandangan Allah itu singkat. Makanya perintahnya wasari'u. Kenapa? Karena kita ini sedang berpacu dengan Israel. Setelah kedesian Israel ditugaskan gitu. Jangan sampai telat. Itu kalau dikonversi waktu, ternyata kalau umur manusia itu 63 tahun,
63 diambil yang standar. Kalau Hadratur Rasul 63. Itu ternyata kalau dikonversi dengan 1 hari sama dengan 1000 tahun, itu ternyata hanya 1 jam setengah. Iku naik 63 tahun. Bagaimana kalau masih mahasiswa sudah dipanggil sama Allah lewat Israel? Berarti tidak sampai 1 jam setengah, hanya berapa menit. Makanya Wasari ini nggak bisa dinyang. Ya, karena kalau sudah datang, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nah, kemudian lanjutannya, u'iddat lil muttaqin. Jadi bersegera itu adalah ciri-ciri orang yang prestasi takwanya baik. Sampai kalau menunda hal-hal yang baik, itu ciri-ciri prestasi takwanya standar, belum begitu baik. Tapi kalau kebaikan sampai sergap, kebaikan apapun, sampai selalu menjadi orang yang selalu mendahulukan itu, punya skala prioritas. Prioritas saya ini. Kalau sudah prioritas, maka tidak terganggu oleh yang namanya HP atau gadget. Nah, yang menarik lanjutannya ini, orang muttaqin dalam Quran itu banyak dijelaskan. Tapi dalam ayat ini, al-muttaqin di sini sifatnya adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Selama ini banyak dari kita itu yang kalau memahami ayat ini, penjelasannya ngetok. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa menginfakkan yunfikunnya apa? Ya mimma razaqnahum. Ya, sebagian dari apa yang kami anugerahkan, yang kami rizkikan kepada mereka. Menginfakkannya kapan? Fisarro wadorro, yaitu dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Itu kalau terjemah selesai. Padahal kalau kita tarik lebih jauh, kita dalami lebih dalam lagi, ini pesan orang muttaqin. Kan puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus sampai teruskan sampai 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Terusannya penutupnya walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dimensi takwa itu ada dimensi kesyukuran sekaligus ada dimensi kesabaran. Mana dalilnya untuk dimensi kesabaran? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Sebagian ulama mengatakan bis-sabri ay bis-saumi. Kenapa? Rasulullah bersabda as-saumu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari kesabaran. Berarti kan ketika puasa yang la'allakum tattaqun ini isinya mengasah 2 dimensi ini. Dimensi sabar dan dimensi syukur. Paham sampai sini? Oke, saya lanjutkan. Nah, orang bertakwa, pertama dimensi sabar ada di mana? Wasari'u. Sabar itu kan bentuknya banyak. Ada as-sabru 'ala tha'ah. Di perintah Allah sampai mau menjalankan itu namanya as-sabru 'ala tha'ah. Nanti perintah Allah ini di breakdown lagi di bawahnya itu menjadi perintah-perintah yang secara harian, termasuk kalau sampean berada di pesantren. Maka pesantren itu perintahnya tidak mungkin menyalahi perintahnya Allah, karena kalau menyalahi tidak wajib kita taati. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul, yang wa ulil amri setelah wawu ataf tidak ada wa athi'u. Maka para ulama mengatakan ulil amri termasuk yang sampean berada di pondok mana, atasnya sampean ada ulil amri. Sampean di PBSP, penanggung jawab PBSP itu ulil amri sebagai kepanjangan tangan dari Kemenang. Kan begitu? Itu kalau perintahnya itu tidak bertentangan dengan Allah, maka kita wajib taat. PBSP tinggal di pondok ini, setorannya KPA-nya sekian. Kok sampean tidak taat? Sampean maksiat. Berarti sampean tidak sabar. Berarti Anda gagal mengasah ini Ramadan ini sebagai madrasah ruhaniyah dalam konteks sampean sebagai mahasiswa PBSP. Paham? Jadi gitu. Lawasari'u bersegera
itu termasuk ketika ada ketaatan bersegera. Terus yang kedua, sabar terhadap apa? Sabar dalam menguatkan diri kita untuk tidak melanggar apa yang menjadi larangan. Itu juga bentuk kesabaran. Yang ketiga, sabar indal musibah. Nah, kita ini kadang-kadang mengira sabar itu hanya ketika ditimpa musibah. Padahal semua itu butuh kesabaran. Coba, sampai suruh setoran, sampai tidak punya kesabaran. Wah, berat. Karena tidak berangkat dari imanan. Puasa Ramadan kan diasah di situ. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Imanan itu landasannya. Ya, wahtisaban itu tujuannya. Ihtisab itu untuk mencari ridho Allah. Ini kalau dua hal ini sampai terapkan dalam aktivitas sampean akan jadi pribadi yang sabar sekaligus syukur. Jadi wasariku ini kesabarannya mensupport muttaqin karena bersegera melakukan ketaatan, bersegera menghindari atau berusaha untuk tidak melakukan larangan, ya kan? Ini harus segera. Yang kedua, aspek syukur apa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Pertama, ayat ini kayaknya singkat untuk menyebutkan ciri orang muttaqin, tapi ini sesungguhnya punya makna dalam, bahkan ini ada peran sosial, ada pesan-pesan terkait dengan peran kita secara sosial. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra itu soal bagaimana kita ini punya sudut pandang atau pola pikir. Sama lihat, orang muttaqin itu pola pikirnya yunfikun fis sarra wad dharra. Apa itu? Dia punya jiwa berbagi. Bukan jiwa mengemis, bukan jiwa meminta, bukan jiwa pelit. Apa yang perlu dibagi? Apa yang kita miliki kita bagi, tapi tidak semua kita habiskan. Kenapa? Karena kalau terkait dengan apa yang dirizkikan oleh Allah, wa mimma minnya litab'id, sebagian. Makanya pernah saya sampaikan, ayat-ayat kauniyah itu sudah banyak memberikan pelajaran buat kita. Pernah saya ceritakan di kelas dulu yang taklim sama saya. Bayi baru lahir, itu mesti lahir itu kalau normal itu tangannya mesti menggenggam. Orang mati itu kalau normal, mati dalam keadaan biasa, itu tangannya masih terbuka. Kecuali mati dalam keadaan khusus. Mungkin ada kebakaran, dia mempertahankan kapan hari itu kan. Ada santri di Makassar atau di mana itu kan, ketika terjadi kebakaran di pesantren, dia terkungkung di dalam api itu, ternyata dia sedang memeluk mushaf. Itu tangannya begini, karena dia selalu tahan sesuatu. Luar biasa, itu akhir hayat yang husnul khotimah insyaallah. Nah, apa simbol ini? Ini adalah satu simbol pelajaran bagi kita. Orang hidup di dunia itu memang harus mengumpulkan. Sampai mengumpulkan ilmu. Ya, nanti sampai kalau sudah selesai kuliah, syukur-syukur bisa lanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Ini menuntut ilmu secara formal, tapi menuntut ilmu sesungguhnya aspeknya luas. Kemudian kita punya ilmu, maka sampai punya kewajiban berbagi. Nah, jiwa berbagi inilah sesungguhnya adalah jiwa-jiwa muttaqin. Betapa banyak di Indonesia saat ini itu orang kaya, tapi dengan kayanya itu dia tidak punya jiwa berbagi, tapi jiwanya masih jiwa meminta. Sehingga pengennya itu mendapatkan sesuatu, pengennya itu masih disantuni, bukan memberi. Padahal Rasulullah sudah dawuh di hadis yang lain, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu kan sebuah bahasa perumpamaan. Jangan difahami hakiki. Kalau dihakiki, tangan sampean ngene tok. Apa tangannya? Tangan di atas. Itu yang dipakai konser musik itu. Konser musik, ayo tangannya di atas ayo. Bukan itu. Ini harus dimaknai secara majazi. Ini perumpamaan. Tangan di atas memberi. Gimana kalau memberinya dari bawah?
Wah, itu bukan memberi yang baik, ini nyuap gitu. Ngasih di bawah bantal gitu, seret di bawah map, beda lagi. Nah, ini ada pesan sosial yang luar biasa. Betapa kalau orang itu punya jiwa berbagi yang kuat, ini akan membuat harmonisasi di kehidupan. Contoh, ini karena saya sedang menghadapi teman-teman BSB, saya kasih contoh ya BSB saja biar tidak jauh-jauh. BSB itu sampai kuliah, karek kuliah, UKT sudah ada yang bayari. Buku ada biaya buku sendiri, itu di luar yang living cost yang katanya berapa? 1.400.000 atau 2 juta berapa itu? Yes. Terus nanti kalau liburan sampai kursus itu bisa diklaimkan, nanti diganti sekian. Katanya, saya tidak tahu, saya tidak pernah dapat BBSP karena dulu tidak ada BBSP zaman saya. Kalau orang jiwa mutakin, yang jiwa mutakin itu punya jiwa sabar dan syukur yang baik, maka mesti akan berimbas kepada etos belajarnya yang baik. Yang kedua, dia ini akan mudah berbagi, entah berbagi apapun, karena dia sudah terfasilitasi. Amin, bayangkan di saat teman-teman kita yang lain setiap mau semesteran itu sibuk ngurus untuk bagaimana banding UKT agar UKT-nya turun. Saya sebagai dosen wali itu setiap semester itu ada 1 atau 2 orang. Kalau satu dosen wali 1-2 orang, berapa jumlah dosen wali di seluruh UIN ini, berapa yang ngajukan? Mesti ada surat keterangan. Pernah saya tanya, kenapa kok sampai ngajukan ini? Iya Ustadz, saya dulu salah strategi. Lu kenapa? Lah dulu waktu daftar itu, sebelum bayar itu disuruh menampilkan foto rumah, dapur difoto, kamar mandi difoto. Saya itu malu Ustadz, karena dapur rumah saya itu jelek. Akhirnya yang saya foto dapurnya tetangga, sing rada api. Akhirnya katanya tinggi, nyesel dia. Aduh, ngerti orang tak foto asli ini. Kalau perlu moto yang rumah yang dapurnya lebih parah, biar UKT-nya 400.000. Tapi kan nasi sudah menjadi bubur, karena banding itu juga tidak mesti bisa ditolak, bahkan kadang-kadang bisa naik 1 grade di atasnya setelah dilihat. Nah ini yang bahaya nih, kalau sudah didok dari pimpinan, wah tidak bisa lagi. Sama tidak pernah berpikir, wah ini mau bayar UKT saya tak banding. Manusia itu kadang itu dilengahkan dengan sesuatu apa yang menjadi dia sudah terfasilitasi secara kebiasaan, kadang-kadang lupa bersyukur, kadang-kadang ya. Contoh, PNS, dosen atau PNS ya, yang setiap bulan gaji itu sudah masuk rekening, ini kalau lupa bersyukur bahaya. Kenapa? Karena sudah jelas, oh 1 bulan sekian, sebulan sekian, itu yang sudah pasti. Nanti tambahannya tidak pasti. Lah kadang-kadang yang disyukuri hanya yang tambahan ini. Padahal yang sudah pasti itu tidak lain juga dari Allah. Malah kadang-kadang itu nun sewu, mungkin orang-orang seperti saya, dengan mohon maaf, orang yang kelihatannya hina di hadapan manusia, pekerjaan biasa-biasa, ya, jual bakso, jual mie ayam, didorong, yang belum punya tempat yang tetap. Kalau yang jual bakso seperti depan UIN itu kan punya pelanggan tetap, cuman agak sepi ketika liburan. Kalau pas tidak liburan itu kan, itu yang jual tetap itu, yang beli ya banyak. Pulang PKPBA itu kan langsung rohami itu. Malam itu udah habis. Itu kalau orang yang jualan seharian, keliling, jual es, ya Allah hujan bersyukur, ya Allah hujan, ya tetap bersyukur. Itu kalau dapat sesuatu, badine sakmini modalnya sekian, itu kesyukurannya itu jauh melebihi orang-orang yang sering lupa tadi. Karena sifatnya dunia itu sering melalaikan. Makanya innamal hayatud dunya la'ibun walahun, atau dalam ayat yang lain wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Gak percaya, sampean tes. Dulu sampean sebelum dapat beasiswa, itu mau tes beasiswa itu ya mesti gedek gitu biasanya. Wah, lulus taka. Begitu lulus, alhamdulillah. Begitu cair, kalau cairnya lancar sesuai tanggalnya,
sekian bulan cair, lali. Nanti baru ingat itu kalau kemudian itu supaya cair kok gak cair. Opo, mulai umek. Lah ket ini nang diae pas oleh kok gak eling ngambek sing ngasih gitu loh. Kemenak itu hanya jadi wasilah karena itu sesungguhnya memang rezeki sampean. Sehingga itu yang harus selalu kalian syukuri gitu loh. Contoh lain, kalau orang tidak ada syukurnya, dapat beasiswa sekian, cara pikirnya itu bukan untuk meningkatkan bagaimana ya etos belajar saya sudah meningkat atau belum, ngaji saya sudah meningkat atau belum, tapi yang dikejar itu hal lain. Saya tidak tahu ini ada apa enggak, ini contoh saja. Kalau ada kesamaan dengan cerita ini, mohon maaf, hanya fiktif belaka, dan itu faktor kebetulan. Padahal dalam pandangan Allah tidak ada yang kebetulan. Karena kita ini terbatas, sehingga secara nisbi kita menyatakan itu kebetulan. Kan banyak di Quran juga begitu kan. Allah itu dawuh atau berfirman itu sesuai dengan tahapan pemikiran manusia dan kemampuan manusia. Makanya sampai ada ayat, contohnya dalam surah Kahfi itu ya, wa tarasyamsa idza tala'at tazawar dan seterusnya itu. Tala'at itu kan maknanya apa? Terbit. Padahal secara ilmiah matahari itu tidak terbit. Tapi bumi ini yang berotasi sama berevolusi. Tapi kenapa kok mengatakan begitu? Ini namanya nisbi. Kenapa? Agar manusia itu mudah memahami. Karena yang dilihat manusia secara kasat mata, sing obah matahari ini terbit dari timur, tenggelam di barat. Nanti banyak ayat-ayat begitu, nanti silakan dikaji lebih lanjut. Kembali ke cerita tadi. Umpama ada yang dapat beasiswa, mestinya beasiswa itu kan dipakai untuk kebutuhan yang mensupport belajarnya dia. Kok kebetulan penerima beasiswa ini adalah, karena PBS itu kan tidak dilihat secara ekonomi. Ada yang orang tuanya itu memang orang tua yang tercukupi, bahkan bisa mencukupi sampai lebih dari beasiswa yang sampai dapatkan. Sampai dikirimi terus. Ya, mungkin ada. Akhirnya uang beasiswa ini disimpan, akhirnya mikir, kayak apa ya ini? Wah, saya sudah pingin iPhone yang keluaran terbaru. iPhone berapa sekarang? Harganya berapa belas juta? 20-an. Jadi prospeknya itu, targetnya itu saya beli HP. Makanya terkumpul umpamanya, kemudian tuku HP. Untuk apa? Oh, biar nanti mudah ngajinya, karena nanti Qur'annya itu biar jalan sendiri. Gak kayak Android, masih lemot begitu. Yang jalan yang pinter HP-nya, tapi orangnya gak lancar-lancar. Nggak guyon gitu. Insya Allah lancar semua, amin. Saya lanjutkan. iPhone yang harga 20 juta itu kalau sampean merasa senang, merasa memiliki itu biasanya di awal-awal sampean merasa, wah sudah saya dapatkan yang saya harapkan. Dunia itu biasanya sifatnya begitu. Setelah itu beberapa saat sampean sudah biasa. Bahkan dikipasi lagi, itu ada keluaran terbaru lagi itu. Coba ganti lagi. Itu kalau orang mikirnya begitu, itu tidak ada syukur-syukurnya. Gak mari-mari ngejar dunia itu, makanya seperti orang yang haus, tapi dia minum air laut, ini hausnya tidak akan pernah selesai. Makanya orang itu syukur itu harus pinter-pinter. Pertama, dia ingat yang memberi. Yang kedua, sebagai pelajaran buat kita, maka kita harus tahu kalau dalam hal urusan dunia, bagaimana orang lain, sehingga kita punya empati. Itulah sifat orang-orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi kalau fis-sarra orang berbagi itu biasa. Tapi kalau fis-sarra dalam keadaan lapang nggak mau berbagi, ini berarti memang jiwanya ini bukan, dia nggak punya jiwa sosial, jiwa syukurnya nggak muncul. Kan begitu. Ini nilai sosial. Contoh, kalau ada teman kita sama-sama mahasiswa, itu kalau punya jiwa berbagi, semuanya punya jiwa berbagi, maka yang ada adalah keharmonisan. Ayo ke kantin bareng-bareng, ayo. Bayari apa? Bayar dewe-dewe, oke. Tapi sesekali sampean bayari, tapi ojo bayar terus.
Karena bayar terus juga tidak baik. Sifat ibadur rahman kan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu sifat ibadur rahman. Ini banyak sifat-sifat yang lain. Kalau sampean ini sudah berbagi dengan yang lain, sampean punya teman akrab satu orang saja, umpama 2 atau 3 orang. Setiap kemana-mana ada satu orang yang sakjane duwe-duwe bahkan dapat beasiswa, tapi tidak punya kepedulian, tidak punya jiwa berbagi, dia mesti tidak mau bayari, sampean sumpah suwe-suwe. Wah iki baru bayari terus, atau bayari, walaupun tidak terucap tapi batin. Makanya kalau semua itu punya sifat ini, itu alangkah indahnya. Lah puasa itu mengasah ini, termasuk bagaimana kita punya empati. Nah kan begitu. Nah empati itu bentuknya macam-macam. Sampai masih oleh beasiswa, bukan berarti sampai bisa menggunakan uang itu sekehendak sampean, tapi kita harus punya empati. Kalau saya beli ini terlalu mencolok di teman saya, padahal teman saya ini kondisi ekonominya begini. Maka kalau sampean punya empati, sampean bisa menahan itu. Lah menahan inilah yang dilatih dalam puasa juga. Karena as-shaumu lughatan al-imsak. Sesuatu yang boleh saja itu ditahan sampai pada waktunya, kalau sudah ghurubus syams yang halal, apalagi yang tidak halal jelas tidak boleh kalau itu. Ini menahan betul. Itu. Makanya bentuk kesyukuran kita adalah termasuk kalau kita belajar dari surah Quraisy, jangan dikasih al karena ada beberapa itu surah Al-Quraisy. Gak usah dikasih al, aslinya kalau ahli kok dikasih al. Karena Quraisy itu nama suku. Kecuali kalau Quraisy itu masuk ke seseorang jadi nisbah, itu baru kasih al bisa. Al-Quraisy atau Al-Qurasyi bisa. Tapi kalau surah, ya suratul Quraisy. Ya. Suratul Yasin. Bahkan di kampung-kampung ada yang begini. Mari kita baca dengan Suratul Al-Fatihah. Ali kok akan Suratul Al-Fatihah. Ini mesti itu ada BPSB. Kalau ada BPSB tidak begitu. Mari kita buka dengan Suratul Al-Fatihah. Itu terjadi itu di masyarakat. Wes. Tutup di mana? Kalau di surah Quraisy, saya melihat Allah itu mengingatkan orang-orang Quraisy dengan anugerah yang sudah diberikan, tapi ternyata orang Quraisy itu tidak kunjung membaik dari sisi kesyukurannya. Padahal mereka itu sudah difasilitasi. Apa fasilitas yang mereka terima? Allazi at'amahum min ju'. Orang Quraisy itu karena terpandang ini kabilah yang level kasta atas, dan ini memang luar biasa. Itu kabilah-kabilah lain itu nggak ada yang level dengan Quraisy. Lalu mereka ini sukses dalam bisnis, sehingga kebutuhan ekonomi itu tercukupi. Allazi at'amahum min ju'. Mereka tidak dalam keadaan lapar, mereka itu tercukupi bahan makanan karena ekonominya stabil bahkan tinggi. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Apa wa amanahum min khauf itu? Mereka tidak punya rasa khawatir, tidak punya rasa takut. Kan bedanya kalau takut dengan khawatir. Kalau khawatir itu sesuatu yang belum terjadi, pakai khauf. Tapi kalau huzn itu adalah kesedihan atau sesuatu yang disebabkan kesedihan, disebabkan sesuatu yang hilang. Itu bedanya khauf dengan huzn. Ya, maka ada la tahzan innallaha ma'ana. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tapi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Khauf juga enggak, huzn juga enggak. Coba lihat. Orang Quraisy perintahnya apa? Falya'budu. Perintahnya itu bukan falyashkuru, tapi karena di dalam falya'budu itu terkandung falyashkuru, tapi bentuknya ibadah. Orang itu kalau ibadahnya meningkat, itu sesungguhnya bentuk kesyukuran yang luar biasa. Kalau ini kita kontekstualisasikan. Sampai waktu mau membayar UKT, pernahkah sampai berpikir sampai tidak bisa tidur? Ya Allah, besok UKT bayarnya gimana?
Nggak ada. Karena sampean sudah ada yang bayar. Bayangkan sekian banyak teman-teman kita itu yang tidak dapat beasiswa. Setiap mau bayar UKT, orang tuanya bilang, "Le, ini bulan Februari, ini Januari, Februari belum waktunya panen, tapi nanti nunggu." Akhirnya sibuk nyari pinjaman. Anaknya bilang, "Sudahlah Papa, Ibu, kalau memang tidak bisa lanjut, saya tak cuti dulu." Ada yang sampai begitu. Berarti sampean ini sudah wa amanahum min khauf. Iya kan? Terus gak ono yang dikhawatirkan. Kenapa? Cuman ini tadi loh. Ini yang kalau tidak dimanage dengan baik, kalau Ramadan tidak bisa memberikan dampak, bukan salah Ramadannya, tapi gara-gara kita yang gak bisa mendownload pelajaran yang luar biasa di Ramadan ini, itu yang menjadikan kita lupa. Sehingga koyok-koyok ini semua fasilitas yang wah ini enak ini, ya ini mergo saya. Tidak. Kita mendapatkan sesuatu itu bukan karena amaliah kita, ini karena rahmat Allah yang luar biasa luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Coba lihat, kita yang selama ini belum bersyukur. Umpama sudah di pondok yang diobrai, terutama yang putra mungkin ya. Terus diobrai, suruh ngaji, bangun pagi, cek uang ya. Kalau tempatnya masih jadi satu dengan pengasuhnya seperti di Bani Yusuf, insya Allah masih lebih terkondisikan. Tapi kalau sudah jauh dengan pengasuhnya, tidak satu rumah, mamanya di Krakatau, itu kan rumahnya beda. Ini rada angel kadang-kadang. Nggak tahu, nanti coba tanya Mas Akbar apa iya apa enggak. Kalau Mas Akbar tidak ngaku, jangan khawatir, bisa tanya Mas Asghar, adiknya Akbar. Coba lihat itu. Saking tidak ada saking benar-benar wa amanahum min khauf, akhirnya nyawantai. Lah ini keliru. Mestinya kan falyabudu gitu loh. Berarti ibadahnya yang harus ditingkatkan. Nah ibadah ini nanti tinggal dibagi. Ada ibadah-ibadah yang mahdho, ada ibadah-ibadah yang ghairu mahdho. Termasuk kewajiban sampean untuk ngaji dan lain sebagainya, itu masuk kategori yang ghairu mahdho. Yang kedua, alladzi at'amahum min ju'. Sama sudah tidak berpikir kiriman. Banyak loh teman-teman kita yang tidak beasiswa itu, orang tua ngirim itu hanya 5 juta selama kuliah. Bayangkan berapa itu 4 tahun 5 juta dibagi 4 tahun. Itu mau makan mikir sehari itu makan apa? Ya. Itu sampai sudah tidak mikir itu. Allazi at'amahum min ju'. Makan tinggal makan, karena nanti ada yang ganti. Kalaupun nanti belum cair, ini masih pakai uang yang dari orang tua, nanti ganti kan nggak masalah, karena cairnya sudah sampai sudah pasti dalam tataran hitungan manusia. Maka inilah saya kira yang mesti harus kita pikirkan, sehingga dari pikiran itu kemudian harus kita implementasikan dari apa yang sudah kita pahami. Makanya di Al-Quran itu runtutannya kan dalam surah An-Nahl, inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun, inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun, inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Ya, itu 3 urutannya. Iku aja diwalak-walik, sama fikir dulu. Lalu dengan berpikir itu kemudian yaqilun itu berarti sudah masuk implementasinya sudah baik. Karena manusia itu hayawanun natik yang punya akal, al-aqil, maka kalau sudah berakal, mestinya perbuatannya harus dipertanggungjawabkan semuanya. Karena akil itu termasuk salah satu menjadi syarat orang mukallaf itu kan dia berakal. Ya. Terus sampean harus bisa mengambil pelajaran. Pelajaran untuk apa? Untuk meningkatkan, mengupgrade diri sampean sehingga diri sampean betul-betul menjadi orang yang terpelajar. Orang yang terpelajar itu bagaimana? Orang yang bisa selalu bagaimana dia memperbaiki dalam setiap saat. Makanya dalam Al-Anbiya itu Allah dawuh, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Loh, ditantang lagi afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian satu kitab Al-Quran, fihi dzikrukum,
di dalamnya terdapat peringatan bagi kalian. Ada mufassir yang memahami fihi dzikrukum itu iya peringatan, tapi peringatan itu mengantarkan pada dzikrukum. Apa itu dzikrukum? Nama baik kalian, derajat kalian. Kenapa kok dzikrukum diartikan derajat atau nama baik? Karena berpatokan dengan firman Allah dalam surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu Muhammad, yaitu namamu. Rasulullah namanya harum, Rasulullah namanya mulia. Mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, maka akan dimuliakan di hadapan manusia. Dan itu kata kuncinya tadi itu. Kita berpikir, kita tahu, kita laksanakan, kita implementasikan. Lalu dari yang kita laksanakan itu kita selalu mengambil pelajaran dari apapun yang terhidang di hadapan kita. Maka sesungguhnya itulah bentuk ideal mahasiswa UIN, khususnya teman-teman yang PBSB, umumnya mahasiswa UIN secara keseluruhan. Yang itulah dipuji dengan sebutan ulul albab, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan atau guyonan yang menyinggung perasaan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terlebih bagi nama-nama aktor dan aktris yang tadi disebut. Kalau ini menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada maksud apapun kecuali hanya kita dalam konteks semuanya ini adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil abadi wal ummahat. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barik Allahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an الذين هم أهلك وخاصتك وجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وجعلنا وإياهم من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعاء بسر الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين. العفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.